Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Dalam beberapa dekade belakangan ini kita sudah membuktikan bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan tidak bisa dianggap remeh lagi. Malaysia dikenal dengan negeri yang lebih maju dari Indonesia dengan GDP per kapita lebih tinggi untuk saat ini. Namun apakah yang maju itu rakyat pribuminya sendiri yang lebih dikenal dengan luas dengan bahasa Melayu? Sementara rakyat sendiri sering konflik horizontal ya antara Indonesia dan Malaysia. Sudah terjadi bahkan sebelum Malaysia merdeka, konflik berkepanjangan itu telah berlarut-larut dan mendarah daging. Untuk sebagian rakyat Indonesia dan Malaysia yang dulu konflik militer, sekarang telah berubah menjadi konflik ketegangan antar rakyat ya. Pada era Orde Lama, yaitu rakyat Indonesia dan Malaysia saling membenci satu sama lain akibat dari konfrontasi ganyang Malaysia yang disebabkan pengkhianatan Perdana Menteri Malaysia saat itu ya, karena terjadi pengkhianatan di perjanjian Manila sehingga Soekarno saat itu marah. Apapun anggapan dan maksud tentang persetujuan Manila tersebut ya, yang jelas pengkhianatan adalah tetap jadi pengkhianatan ya. Namun Indonesia perlu digarisbawahi ya. Tingkat militannya rakyat Indonesia itu nggak bisa diragukan lagi. Makanya kalau presiden ngomong ganyang Malaysia saat itu hampir selesai itu Malaysia. Beruntung ya saat itu. Sungguh beruntung nasib Malaysia yang dibantu oleh pasukan sekutu atau barat. Bahkan sejatinya Indonesia berperang melawan pasukan sekutu. Walaupun banyak juga pendukung dari Indonesia, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan penyokong asing di belakang Malaysia. Nah, puncaknya peralihan di Indonesia sendiri ya, itu yang menyelamatkan ya, yaitu peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Lagi-lagi Malaysia diuntungkan dengan konflik internal di dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan isu PKI. Bahkan inilah yang menyebabkan meredanya ketegangan antar kedua negara. Jika tidak ada konflik di dalamnya, pasti serangan Indonesia ke Malaysia terus dilancarkan sampai tujuannya tercapai. Presiden Soeharto saat itu mengambil alih tempat kekuasaan dari Presiden Soekarno, membuat Indonesia sempat mesra dengan Malaysia, namun perkembangan negara Malaysia yang membesar-besarkan disokong asing tersebut membuat Indonesia sempat tertinggal jauh dari Malaysia. Ketinggalan itu membuat sebagian besar rakyat Indonesia yang belum mengerti visi dan potensi Indonesia ke depan menjadi iri terhadap Malaysia. Ditambah lagi pada saat peralihan Orde Baru, era reformasi, kesombongan Malaysia menjadi nyadi. Bahkan kasus dan isu yang menggambarkan bahwa Malaysia itu merendahkan Indonesia itu di mana-mana. Sampai di parlemennya pun mereka terang-terangan ngomong seperti itu. Nah, keangkat Malaysia terhadap Indonesia dengan isu PKI ya, itu semacam kayak dibesar-besarkan di sana ya. Sehingga Indonesia tingkat kemiskinannya memang saat itu tinggi. Semua isu-isu tentang Indonesia yang negatif tetap dipublikasikan oleh orang-orang Malaysia. Seakan-akan Indonesia itu rendah. Mereka itu membayangkan mentalitas kita juga rendah, jauh lebih rendah dari mereka sendiri. Itulah gambaran yang pernah kita sandang dengan Malaysia. Tapi
sekarang muncullah seorang yang dilahirkan di bantaran kali Bengawan Solo yang namanya Jokowi. Bisa merubah total anggapan itu semua. Saat ini Indonesia sudah jauh meninggalkan Malaysia. Tapi bangsa Indonesia tidak meremehkan Malaysia. Ya. Kenapa? Karena secara fisik saja, kita yang baru-baru ini terjadi yang baru-baru ini baru sudah trial dan mulai dijalankan adalah kereta api cepat. Melihat satu titik ini saja, itu Malaysia sudah berkedar. Apalagi sekarang ini kita tidak mengirim tenaga kerja ke Malaysia. Dan Malaysia perusahaan-perusahaannya menuntut pemerintahan harus bisa mendatangkan tenaga kerja Indonesia. Jadi itulah namanya dunia itu akan berputar. Tapi karena bangsa Indonesia bahasa santun tidak akan mengolong-olong Malaysia. Dan justru malah pemimpin-pemimpin dia sendiri yang sering mengatakan 10 tahun yang akan datang kemungkinan besar orang Malaysia akan jadi pembantu di Indonesia. Nah ini pemimpin dia bukan dari Indonesia ya. Kenapa sampai ngomong begitu? Ya karena mengurus di internalnya sendiri, ya, mengurus bahasanya sendiri itu aja belum selesai. Di Malaysia ya bahasa nasionalnya aja nggak jelas ya. Mau pakai bahasa Melayu, mau pakai bahasa Tamil, mau pakai bahasa Inggris, nah, semua punya kekuatan masing-masing. Mau tidak mau pemerintah sudah seakan-akan sudah tidak bisa menyatukan lagi. Nah, jadi itulah namanya negara saling komunikasi, saling ada hubungannya, saling membantu, sehingga tidak saling meremehkan. Kalau sekarang bagaimana? Tapi Indonesia adalah bangsa besar, tidak mau mengurusi yang remeh-temeh seperti itu. Indonesia sebentar lagi akan menjadi negara 4 besar di dunia. Jadi nggak usahlah ikut-ikutan dengan Malaysia, biar aja dia melihat kita dari bawah sementara kita udah jauh di atas. Oke, terima kasih, Merdeka.